keempat ingin mempresentasikan lembar aktivitas sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Shana Nurjida Rahmah. Saya Diolia. Saya Muhammad Haris. Saya Muhammad Isyasya. Saya Habib Arul Irawan. Saya Anissa. Ini ingin membacakan artikel pandemi COVID-19 memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap perekonomian Indonesia, mulai dari perubahan rantai pasok dunia hingga penurunan investasi asing ke Indonesia. Penurunan tersebut dapat dilihat melalui perlambatan pertumbuhan ekonomi yang turun dari 5,2% di tahun 2019 menjadi 2,97% pada tahun 2020. Cepatnya penyebaran virus COVID-19 di tengah masyarakat dunia ternyata telah mengubah tatanan hidup dan hubungan antar manusia. Masyarakat diminta untuk selalu menggunakan masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Seluruh dunia terhubung dalam rantai pasar global yang merupakan jejaring kompleks antar pelaku pasar di seluruh dunia dalam melakukan aktivitas ekonomi. Tidak berhenti pada tertanggungnya kegiatan produksi dalam skala kecil. Pandemi COVID-19 ternyata memegang andil besar pada terganggunya rantai pasar global tersebut. Misalnya, penutupan pabrik dan gangguan jalur distribusi barang akibat lockdown dan pembatasan wilayah di sejumlah wilayah Indonesia termasuk Indonesia. Dengan kata lain, pandemi memperlambat seluruh siklus di dalam rantai pasokan dunia. Indonesia juga berpartisipasi di dalam rantai pasok dunia tersebut terkena dampak yang cukup serius karena sekitar 18,5% dari sektor gross domestic produk Indonesia berasal dari sektor ekspor. Dampak tersebut tercermin dari data Badan Pusat Statistik, di mana ekspor di Indonesia menurun sekitar 2,6% pada tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selanjutnya, kebijakan apa yang dilakukan pemerintah pada saat pandemi COVID-19? Yang pertama ada ranah kebijakan moneter, contohnya penurunan suku bunga. Bank Indonesia menurunkan suku bunga untuk mendorong aktivitas ekonomi dan investasi. Yang kedua ada peningkatan likuiditas. Bank Indonesia menyusun likuiditas ke pasar keuangan melalui berbagai mekanisasi seperti operasi pasar terbuka dan giro wajib minimum. Yang ketiga ada dukungan UMKM. Bank Indonesia memberi dukungan kepada UMKM melalui program seperti restrukturisasi kredit dan penyediaan murah. Selanjutnya ada ranah kebijakan fiskal. Yang pertama ada peningkatan belanja kesehatan. Pemerintah meningkatkan anggaran belanja untuk sektor kesehatan, termasuk untuk penanganan COVID-19. Yang kedua ada bantuan sosial. Pemerintah menyalurkan berbagai bantuan sosial kepada masyarakat yang berdampak COVID-19. Yang ketiga ada insentif pajak. Pemerintah memberikan insentif pajak kepada sektor-sektor yang terdampak COVID-19. Oke, selanjutnya yang meningkatkan likuidasi. Maka kebijakan moneter seperti penurunan suku bunga dan penyediaan likuiditas. Contohnya yang pertama uang tunai bisa dapat langsung digunakan. Yang kedua tabungan di bank bisa langsung ditarik kapan saja. Yang ketiga perusahaan. Yang keempat likuidasi pasar. Habis itu yang B peningkatan belanja publik termasuk program perlindungan sosial dan stimulus ekonomi. Contohnya yang pertama belanja publik secara kesehatan. Yang kedua yaitu belanja publik ke pendidikan. Kelompok kami bahwa kebijakan yang diambil pemerintah pada saat COVID-19 itu sudah tepat. Meskipun sudah sangat penting, ada kebutuhan sosial dan sistem stimulus ekonomi untuk memastikan bahwa bantuan yang disalurkan itu sudah mencapai sasaran yang tepat, terutama pada masyarakat yang paling terdampak. Untuk mencapai keseimbangan antara lain yaitu adalah untuk mencapai krisis dan memastikan fiskal berjangka panjang. Terus habis itu juga ada tetap masih terdapat ruang untuk berbagai penyusunan lebih lanjut untuk memastikan respon yang lebih efektif dan merata terhadap ekonomi.